Jadi sebenarnya sebelum press conference tuh semua orang udah deg-degan. Mereka berpikir, anjir nih si Coki bakal ngomong sesuatu yang unpredictable nggak? Walaupun memang tergoda, gue pengen ngomong waktu di press conference. Tadinya gue pengen ngomong kayak Lia Eden benar. Tadi gue ngomong gitu. Pengacara gua saat itu dan orang-orang yang ngurusin kasus gua saat itu sudah mewanti-wanti gua bahwa gini, Coki, momen statement lo di press conference ini lebih baik, mereka memberikan saran ya. Ini lebih baik lo pakai untuk menunjukkan rasa penyesalan. Kenapa? Supaya masyarakat melihat bahwa eh, lo menyesal, lo tahu bahwa ini adalah kesalahan lo dan akan ada simpati yang muncul terhadap lo gitu. Tapi memang sejujur-jujurnya ini hanya saya share di Noise Special ya. Saat saya ketangkep, tidak ada penyesalan. Lo tahu nggak? Pengacara gua itu bikin, bahkan mereka tuh bikin kayak satu kertas yang isinya apa yang harus gue omongin. Apa ya istilahnya ya? Itu bahasa ininya apa ya? Kayak teksnya. Gue harus ngomong kayak gitu. Pas gue baca, anjing nih gak gue banget gitu. Karena menurut gue kan tujuan dari statement itu adalah katanya kan supaya gue minta maaf kepada publik gitu. Gue gak merasa gue harus minta maaf kepada publik gitu. Karena tanpa statement gue pun masyarakat udah tahu bahwa pakai narkoba tuh melanggar hukum gitu. Kenapa gue harus minta maaf ke mereka gitu? Kalaupun gue harus minta maaf, gue tuh minta maafnya cuman ke orang-orang yang bersangkutan langsung dengan gue. Siapa contohnya? Misalnya contohnya kayak manajemen gue. Make sense gue minta maaf sama mereka. Karena memang kan karena kesalahan gue banyak deal-deal bisnis yang gagal. Itu gue harus minta maaf. Orang tua gue, make sense. Karena in a way gue juga mencoreng nama baik keluarga. Walaupun sebenarnya ini sudah saya lakukan jauh sebelum kasus narkoba. Tapi maksudnya minta maaf sama keluarga, make sense. Minta maaf sama fans, make sense. Bukan karena apa yang gue lakukan gue minta maaf ke fans, tapi lebih ke arah, sorry nih bro, saya harus menjalani konsekuensi dari melanggar hukum. Jadi ente-ente nih tidak bisa melihat konten saya sampai waktu minimal setahun lebih ke depan. Itu make sense. Tapi kalau suruh minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, ini yang gue garis bawain ya, seluruh kan berarti semua masyarakat Indonesia. Berarti tukang cilok yang lewat depan sekolah Anda, kenapa saya harus minta maaf ke dia? Why? Kenapa? Makanya waktu di press conference gue sama kayak di video, di trailer podcast ini, ya gue cuma minta maaf ke orang-orang yang gue sebut itu gitu. Dan gue cuman bilang bahwa biarlah kasus gue ini jadi pelajaran bahwa saat lu kecanduan sama barang yang ilegal sebenarnya nggak ada manfaatnya. Udah gue cuma ngomong kayak gitu doang. Jadi sebenarnya sebelum press conference tuh semua orang udah deg-degan. Mereka berpikir, anjir nih si Coki bakal ngomong sesuatu yang unpredictable nggak? Dia bakal ngomong sesuatu yang brutal nggak gitu? Karena reputasi gue kan sebagai orang yang unpredictable kan. Ketakutan mereka adalah gue akan ngomong sesuatu yang bangsat gitu, yang membuat itu menjadi tidak baik untuk gue gitu kan. Itu ketakutan mereka gitu. Padahal sih sebenarnya gue nggak akan melakukan itu. Walaupun memang tergoda ya. Walaupun memang tergoda, gue pengen ngomong waktu di press conference. Tadinya gue pengen ngomong kayak Lia Eden benar. Tadi gue ngomong gitu. Bangsat. Anjing banget sih gue ngomong kayak gitu sih, bangsat. Nah, jadi semua orang tuh udah was-was. Waktu di press conference, semua orang tuh udah was-was kayak anjing, si anjing ini bakal ngomong apa nih? Jangan sampai dia ngomong yang akan memperparah situasi yang sudah terjadi yang emang udah parah gitu. Dan mereka menawarkan banyak banget teks-teks untuk gue baca waktu press conference, tapi gue bilang tidak. Gue bisa kok, gue tahu cara ngomongnya dan gue tahu cara menghandle ini dengan baik gitu. Akhirnya tibalah saatnya. Jadi waktu itu gue inget banget waktu gue ditaruh di press conference tuh ada tiga yang ditaruh di belakang. Ada gue, ada kurir gue, sama ada bandar gue.
Oke, ada gua, ada kurir gua sama bandar gua. Sebenarnya dari hierarki, gua kan pemakai, kurir yang nganter, bandar yang menjual. Gue tidak menyalahkan ya, tapi kan sebenarnya dari hierarki kan harusnya kan yang dimintain keterangan adalah si bandarnya dong. Tapi memang pada saat itu yang diminta keterangan adalah gue, yang ditunggu-tunggu statementnya adalah gue, karena nggak ada yang peduli sama bandarnya, nggak ada yang peduli sama kurirnya, semua pedulinya sama gue gitu. Statement gue tuh gimana? Akhirnya oke, Coki Pardede silakan kasih statement. Dikasihlah gue statement. Dan saat kasih statement itu gue tuh masih di borgol. Gue inget banget gue masih di borgol. Maksud gue kayak kenapa gue masih di borgol saat gue megang mic gitu? Kan nggak mungkin mic-nya itu gue pakai jadi senjata untuk mukul polisi di sana. Ish, ish, kayak Arnold Schwarzenegger gitu kan? Nggak mungkin juga gitu. Tapi faktanya gue masih di borgol tuh waktu gue megang mic tuh kan. Gue masih megang, gue di borgol. Tek, ya udah gue ngomong apa yang gue lakukan kemarin, bahwa gue minta maaf sama keluarga gue minta maaf sama manajemen, bla 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 bla. Dan inget banget yang gue bilang, biarlah ini akan menjadi waktu buat gue, dan gue akan kembali ke panggung itu 2 kali, 3 kali, dan 4 kali lebih lucu. Gue ngomong kayak gitu kan, 4 kali lebih lucu daripada sebelumnya. Dan lo tahu saya menyesal ngomong seperti itu, karena 4 kali lebih lucu agak susah juga ternyata. Harusnya gue bilang 2 kali aja udah cukup lah ya, jangan 4 kali. Bangsat, gue waktu press conference ngomongnya terlalu bijak anjing. Makanya itu jadi beban tersendiri buat gue untuk memang benar-benar membuktikan apa yang gue omongin di press conference saat itu. Dan menurut gue selama setahun ke belakang itu gue banyak melakukan improvement buat diri gue sendiri ya. Gue bener-bener mempelajari bagaimana caranya melawan adiksi. Gue bener-bener mempelajari, gue back to the roots lagi, bagaimana caranya berkomedi dan yang lain-lain. Gue merasa gue menjadi orang yang lebih baik. Dan ya itu adalah menjadi itu selalu gue ingat. Apa yang gue bilang di press conference itu menjadi sesuatu yang selalu gue ingat untuk bikin gue mengarah ke sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Nah akhirnya selesai gue press conference itu selesai, dan ternyata gue langsung dibawa ke rehabilitasi. Jadi gue udah sempet beberapa hari di sel, habis itu gue dibawa ke rehabilitasi karena ternyata setelah assessment dari BNN dan yang lain-lain, gue memang harus direhabilitasi. Intinya gitulah, gue dibawa ke rehabilitasi. Dan waktu gue ada di rehabilitasi, banyak yang bertanya nih sama gue nih, waktu gue ketangkep apa segala macem, gue kepikiran keluarga nggak? Nah itu banyak yang nanya, lo kepikiran keluarga lo nggak apa segala macam. Jujur sebenarnya gue nggak kepikiran keluarga gue sih sama sekali, karena memang ini bukan kasus pertama gue yang levelnya nasional. Gue beberapa kali pernah bikin kasus yang besar. Gue memang nggak pernah kepikiran keluarga gue sih, karena memang gue dalam karir gue juga nggak pernah ngebawa keluarga gue ya. Gue nggak pernah cerita detail mengenai keluarga gue apa segala macam dan yang lain-lain. Jadi gue nggak pernah kepikiran sama keluarga gue. Walaupun memang akibat dari gue banyak banget kena kasus, bahkan sebelum kasus yang terakhir itu, adik-adik gue dan adik-adik ipar gue hampir semua Instagramnya digembok. Mereka semua Instagramnya digembok. Kenapa? Karena takut menjadi sasaran pembulian gitu. Jadi apakah gue kepikiran keluarga gue? Enggak. Waktu gue ditangkap, apakah gue sempet telepon-teleponan sama Tretan Muslim? Iya, gue sempet teleponan sama Tretan Muslim. Dan itu cuma sekali juga. Waktu itu Tretan Muslim cuma telepon, terus dia bilang kayak, Cuk, aku tahu Cuk, kamu waktu disuruh stand up pengen ketawa kan? Itu betul sekali, saya hampir pengen ketawa di situ. Cuman itu doang. Abis itu ya udah. Waktu kasus kemarin tuh menurut gua itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gua, dalam arti bahwa itu benar-benar mendewasakan gua sebagai seorang pribadi sih. Itu benar-benar bikin gua bisa punya pemahaman yang lebih baik lagi mengenai diri gua sendiri. Dan ini yang paling penting, itu benar-benar menyaring siapa temen lo yang benar-benar temen lo dan siapa yang bukan temen lo gitu. Karena sebenarnya banyak banget orang-orang yang nggak banyak banget sih, tapi banyak orang-orang yang sebenarnya sebelum gua ketangkep udah tahu gua make gitu. Tapi waktu gua ketangkep mereka langsung agak jaga jarak gitu. Dan akhirnya itu bener-bener menyaring siapa yang bener-bener temen lu. Dan akhirnya sekarang setelah gua selesai menjalani konsekuensi apa yang harus gua jalanin, gua menjalani rehab 2 kali. Dan gua selama rehab itu melakukan self introspeksi gitu. Gua rasa sih
gue ada di posisi sekarang jadi orang yang lebih baik karena ketangkap kemarin gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya so be it gitu. Dan itu akan menjadi bagian dari perjalanan gue, dan itu akan menjadi bagian yang bikin gue jadi orang yang lebih baik. Dan nggak masalah kalau penangkapan gue itu dibercandain, mau dibercandain orang lain atau mau dibercandain gue sendiri atau dibercandain siapapun, silahkan bercandain sebercanda bercandainnya. Nggak akan gue tuntut. Gue tuh bukan tipe public figure yang karena tersinggung akan menuntut Anda dengan UU ITE atau pencemaran nama baik. Tidak, gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi buat siapapun yang mau bercandain video penangkapan gue, atau bikin parodi dari video penangkapan gue, atau mau bercandain apa yang pernah gue lakuin, so be it, silakan bercandain. Nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Karena saya tidak akan melarang Anda bercandain apapun, tapi saya juga akan bercandain apapun. Jadi fair.